Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Istilah-istilah penting yang perlu diketahui dalam kurikulum Merdeka 2022. Latar belakang kurikulum Merdeka. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok mengembangkan kurikulum satuan pendidikan perlu dengan prinsip diversifikasi, sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Bapak, Ibu, dan Sobat Kapitalam, berikut kami ingin berbagi tentang istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui dalam kurikulum Merdeka. Nah, ada beberapa istilah yang terkait dengan kurikulum Merdeka di tahun 2022. Selain istilah-istilah nanti kami sampaikan, kami juga akan menyampaikan beberapa regulasi ataupun bahan-bahan yang dipergunakan di dalam membuat dokumen belajar ataupun administrasi belajar guru terkait diberlakukannya kurikulum Merdeka. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. 1. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Sobat Bapitono, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam capaian pembelajaran atau CP ini merupakan pengganti dari KI dan KD pada kurikulum 2013. Pengintegrasian antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dapat membangun kompetensi secara utuh. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam penulisan format capaian pembelajaran tidak ada pemisahan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam KI dan KD, tetapi merupakan penggabungan dan pengintegrasian dalam satu paragraf. CP setiap fase ini merupakan suatu deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan siswa. Nah, untuk fase CP sendiri terdapat 6 fase, dari fase A, B, C, D, E, dan fase F. Alur tujuan pembelajaran atau ATP. Setelah menganalisis capaian pembelajaran, selanjutnya Bapak, Ibu guru harus membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. ATP memiliki fungsi yang hampir sama dengan silabus kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran, ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase.
Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh format untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Di sini ada dua format yang kami sampaikan. Nah, untuk deskripsi ATP sendiri dapat dikembangkan oleh Bapak Ibu dalam satuan pendidikan. Tiga, modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar ini selayaknya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Jadi, komponen dari modul ajar ini lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Jadi, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan komponen dalam modul ajar Kurikulum Merdeka. Empat, profil pelajar Pancasila. Sobat Babetono, jika di dalam kurikulum 2013 mengenal pendidikan penguatan karakter, namun dalam kurikulum Merdeka kita akan mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dari kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Bapak Ibu dan Sobat Babetono, istilah selanjutnya adalah KOSP, yaitu Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. Bapak Ibu, kurikulum ini merupakan nama lain dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang ada kurikulum 2013 dikenal dengan istilah KTSP. Kurikulum operasional di satuan pendidikan merupakan suatu dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional suatu pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Bapak, Ibu, untuk jelasnya mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan, silahkan Bapak Ibu unduh link file panduan penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kami lampirkan. Sobat Babetono, berikut merupakan komponen dari KOSP serta sistematika di dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu dan Sobat Babetono, selain istilah-istilah penting yang kami sampaikan di atas, berikut istilah-istilah yang
mengalami perubahan di dalam kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Di antaranya ada KI diganti dengan CP, KD dengan TP, silabus diganti dengan KTP, RPP diganti modul ajar, Promes diganti dengan Prosem, KKM diganti dengan KKTP, IPK diganti dengan IKTP, PH penilaian harian diganti dengan Sumatip, PTS diganti dengan STS, PAS diganti dengan SAS, indikator soal diganti dengan indikator asesmen. Nah, untuk jelasnya Bapak Ibu silakan, di dalam video ini sudah kami sertakan contoh file-file yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Cek saja di bagian deskripsi video ini, sudah kami berikan link file yang mudah-mudahan berguna bagi kita untuk menyusun dokumen pembelajaran atau administrasi belajar bagi guru. Semoga bermanfaat dan semoga sukses di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Amin. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.